Amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar, saudara? Saudara ke kemana-mana? Puji Tuhan, saudara. Tadi saya bicara dengan gembala saudara. Kemana, Pak? Nah, kemana-mana, enakan di rumah, saudara-saudara sekalian. Lebih enak lagi ada di hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ada di dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai revival. Dan selalu saya tekankan kepada siapapun, revival itu harus perlu dipersiapkan. Amin, saudara. Persiapan hati untuk revival. Apa itu revival? Apa itu revival? Revival ini dalam bahasa Inggris, saudara-saudara sekalian. Revival, apa itu? Kebangunan rohani. Apa itu? Kebangkitan kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, pemulihan atau penghidupan kembali yang selama ini sudah mulai redup-redup. Pengiringan Tuhannya sudah mulai redup-redup, suam-suam, harus dikembalikan secara benar kembali. Amin, saudara. Amin. Selama ini saudara sudah mulai redup-redup, itu yang harus dikembalikan kepada awalnya, saudara-saudara sekalian. Tadi saya mendengar khotbah daripada Bapak Gembala, saudara-saudara senior kita, Bapak Insinyur Mingko, berkata bahwa lahir baru itu cuma sekali, tapi pertobatan itu harus terus-menerus. Betul? Amin, saudara. Pada waktu saudara lahir baru, pada waktu saudara dibaptis, di situ terjadi pemulihan yang luar biasa. Tapi pada waktu saudara bersalah, terus harus adakan revival, harus adakan pertobatan, kebangkitan kembali, ataupun penghidupan kembali, saudara-saudara sekalian. Sebab itu saya berbicara ini kepada saudara-saudara sekalian di hari yang luar biasa, Lebaran kita yang kedua, saudara-saudara sekalian. Saya mau menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian, supaya saudara pulang dengan pemulihan dan kemenangan dari Tuhan. Amin. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai 13 saja. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 51 ayat 11 sampai 13 saja. Saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara-saudara, nah, saya memberitahukan kepada kita, selain karena Allah yang bekerja, maka respon manusia juga penting untuk terjadi kebangunan rohani. Amin, saudara. Allah bekerja dari pihaknya untuk mengadakan pemulihan, untuk mengadakan kebangunan rohani bagi setiap kita. Tapi jangan lupa, respon dari kita itu juga penting. Allah sedang bekerja luar biasa. Dari pihak Allah mengerjakan perkara yang ajaib dan luar biasa kepada kita. Tapi jangan juga lupa bahwa respon dari manusia itu juga penting. Amin. Kalau tidak mungkin terjadi revival itu. Saudara-saudara sekalian, tampilkan kembali. Ya, baik. Saya memberitahukan bahwa selain karena Allah yang bekerja, respon daripada manusia juga penting untuk terjadinya kebangunan rohani. Bapak Ibu yang terkasih, cuma persoalannya begini, bagaimana persiapan kita? Itu yang saya bilang tadi, harus ada persiapan hati untuk revival. Dan pertanyaannya, bagaimana persiapan kita untuk mengalami apa yang namanya revival? Ini harus dipersiapkan secara baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik, kita mulai, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, hati yang diperbarui. Daud berkata begini, tadi dalam pembacaan kita, jadikanlah hatiku tahir. Revival selalu dimulai dengan pembaharuan hati. Bukan saja program gereja baik nggak? Baik. Ada program jangka pendek, baik. Ada program jangka panjang, baik, saudara-saudara sekalian.
Tapi ingat bahwa dimulai juga dengan pembaharuan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembaharuan hati ini penting bagi setiap kita. Karena hati yang tahir berarti hati yang bebas dari dosa yang tersembunyi. Tidak bisa kita main-main dalam mengikuti Tuhan, Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa saudara mau sembunyikan dosa terhadap kepada siapapun. Tidak bakalan mungkin bisa. Mau sembunyikan dosa terhadap suami, mau sembunyikan dosa terhadap istri, anak-anak, tidak bisa. Itu yang saya katakan bahwa hati yang bebas dari dosa tersembunyi. Miliki motivasi yang baik ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini perlu direnungkan dan akui dosa secara jujur. Di mana? Di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menegur setiap kita. Ada banyak orang yang berkata gini, kalau firman Tuhan disampaikan oleh siapapun yang berdiri di mimbar ini, ataupun oleh gembala saudara, terus pada waktu firman Tuhan itu keras, terus dia bilang gini, dengar tuh, itu untuk kamu. Firman Tuhan disampaikan, dengar tuh, itu untuk kamu. Dengar tuh, itu untuk kamu. Amin, dengar. Amin, dengar. Pertanyaannya, buat kamu kapan? Itu saudara-saudara sekalian. Padahal firman Tuhan itu kan untuk kamu dan juga untuk saya. Iya kan? Pedang bermata dua. Jadi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara sekalian. Saya harus jadi teladan dulu untuk saya sampaikan itu kepada jemaat. Jangan cuma jadi Kristen omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Pintar dalam berbicara, prakteknya susah. Pintar dalam berkata-kata, tapi kelakuannya nol besar. Ini tidak bisa. Jangan berdosa. You sendiri berdosa. Lebih jangan terlalu universal, Pak. Lebih mendetail. Jangan ngerokok. Yang ngerokok pandang saya nggak enak, saudara-saudara sekalian. Kamu juga harus jadi teladan dulu. Amin. Itu lagu yang baru saja kita nyanyikan nih. Itu kan lagi in-innya 2-3 bulan yang lalu. Sampai saat ini juga saya sedang jatuh cinta dengan lagu itu. Meskipun kita dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Itu kadang-kadang kita kalau nyanyi jago. Orang Kristen kalau nyanyi ya nggak ada lawan. Saudara-saudara sekalian. Tapi pada waktu menghadapi masalah dan tantangan, kuat atau enggak? Tadi kan lagu itu refnya bilang apa? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Nah ini yang dahsyatnya. Sekalipun ku dalam lembah kelam. Ini bisa enggak? Mengapa asal kau di sampingku. Benar enggak? Apa sih bang, kita jago nyanyi doang, ya kan? Meskipun aku begini, lembah masalah persoalan datang, enggak apa-apa. Benar enggak? Ibu gembala bilangnya, aduh, gombal kadang-kadang. Itu sama aja dengan orang sedang berpacaran. Gunung, apapun aku daki, laut aku seberani, anjing gonggong dia kabur. Nah itu saudara-saudara sekalian. Nah kita itu kadang-kadang bicaranya, nyanyinya, aduh pintar. Walaupun masalah datang, badai persoalan, lembah kekelaman datang, nggak apa-apa, gombal lu. Aduh saudara-saudara sekalian. Tapi memang harus begitu. Nggak apa-apa, kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Nggak apa-apa, asal Tuhan ada di samping kita, disama-sama dengan kita. Siapa sih yang nggak punya persoalan? Semua kita punya persoalan. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu, pada waktu saya ajak pendeta dari Solo main-main ke Ancol, Dufan situ, terus maaf nih,
Dia sedang mau pipis. Waktu itu masih gopek, masih 500 bayar toiletnya. Terus dia bayar 1000, kembali 500-nya enggak ada. Terus kata tukang toiletnya gini, "Pak, nggak ada kembalinya, sekarang Bapak pipis aja lagi." Itu masalah loh, saudara-saudara sekalian. Itu persoalan. Dimanapun ada persoalan, masalah ada. Cuma kalau kita dengan Tuhan, kita aman, saudara-saudara sekalian. Dengan Tuhan apapun masalahnya, kita bersama dengan Tuhan cakap melakukan segala perkara. Mazmur bilang, lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, asal Tuhan bersama dengan kita. Nah, kalau sudah kayak gitu, ngapain takut? Ngapain khawatir? Itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya revival ini perlu. Dan ingat baik-baik, jangan pernah sembunyikan dosa. Durian itu ditaruh di mana pun kecium. Kalau simpan durian ya, di dalam lemari yang paling bagus pasti kecium. Dosa itu pun begitu. Satu kali waktu kamu akan dipermalukan. Sehebat-hebatnya apapun yang kamu sembunyikan terhadap dosa, terhadap Allah, terhadap istrimu, kepada suamimu, satu waktu dibongkar, malu kamu. Makanya hati ini harus perlu dibereskan. Yang mata-mata keranjang, dengar ini. Matanya biarin, keranjangnya dilepasin, saudara-saudara sekalian. Tapi di sini baik-baik semua, Bapak. Amin. Amin, saudara. Luar biasa. Hati yang tahir, hati yang tahir, hati yang bebas dari dosa tersembunyi. Ini Daud bilang seperti ini. Aku ingin aku tahir, Tuhan. Aku nggak boleh berbuat salah sedetik pun. Makanya kalau saudara-saudara datang ke gereja, sudah serahkan semuanya aja ke dalam tangan Tuhan. Udah, nggak usah perlu mikir-mikir lagi. Udah, nanti setelah saudara pulang baru mikir lagi. Datang ke sini, kompor belum matiin, udah biar urusan aja begitu. Makanya diatur sedemikian rupa dulu, saudara-saudara. Hati ini harus perlu tahir. Amin, saudara. Luar biasa. Itu yang pertama, hati yang diperbarui. Nah, kita harus renungkan. Biarlah firman Tuhan menegur dan membentuk kembali karakter kita. Karakter kita ini semua buruk loh, saudara. Buruk. Kita ini dulu tukang marah. Sekarang, waduh, udah mulai lumayan. Tapi masih marah nggak? Masih sedikit-sedikit. Saya itu kalau marah kepada anak-anak muda di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya di Bogor, waduh, saya nggak pernah marah. Tapi kalau saya anak-anak muda melakukan dosa-dosa tersembunyi, saya marah sekali. Pacaran dengan orang yang tidak seiman, aduh, marah. Itu tidak benar itu. Makanya ada adik muda di sini ada banyak nih. Ayo, kamu, udah di sini aja. Amin. Cari jodoh di sini aja, udah. Daripada cari jodoh di lampu merah, salah nanti. Di sini aja. Siapa tahu nanti pada waktu kamu di sini, terus tiba-tiba warta jatuh. Saudara ambil wartanya, dia pun juga ambil. Waduh, sama-sama tangannya kena. Pesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah ke Tuhan. Terserah Tuhan aja. Tuhan yang berkehendak, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Pada waktu saya mau kesini, saya bilang untuk anak saya, Papa mau khotbah di Tante Noni dan Om Hengki. Oh ya, salam Pak. Tadi Pak Hengki tanya, mau dikerjanya sekarang di mana? Dia mau kerjanya di Bali, pertengahan bulan April. Waduh, anak cuma satu-satunya, saudara-saudara sekalian. Terus dilepas lagi kerja jauh. Kalau Pak Hengki udah satu dari jauh, sampai di Jerman sana, masih ada yang lain. Saya udah nggak ada lagi yang lain. Terus selepas cuma di Indonesia ya, di Bali. Rasanya berat. Tapi kami doa dia sejahtera, dia udah lepaskan aja. Meskipun berat, ya udah nggak apa-apa aja, biar Tuhan yang berkehendak. Rancangan Tuhan Yeremia pasal 29 bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera, masa depan yang gilang gembira. Bali waduh susah ya, maksudnya dalam arti, aduh, ya itu termasuk aman, saudara-saudara sekalian. Di Bali itu ya, taruh motor pun sembarangan juga aman. Nah kemarin saya punya anak muda,
ikut ibadah loh, ibadah penghiburan 7 hari. Ada jemaat kami yang meninggal dalam ibadah, motornya setelah ibadah rauk. Waduh, kasihan baru kredit. sudah sekarang rauk. Waduh, Jakarta, Bogor tuh udah nggak aman. Bali masih aman loh, tapi yang paling aman kerajaan surga. Luar biasa. Saudara, hati saudara harus tetap diperbarui. Amin saudara. Ayo tepuk kiri kanan katakan, hati kamu harus diperbarui. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, ini roh yang diteguhkan. 12 bagian B berkata gini, Daud berseru gini, perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Daud tidak hanya ingin diampuni, tetapi dipulihkan dan diteguhkan. Ini penting. Saya jelaskan sedikit ya. Berbicara mengenai pengampunan itu automatically selesai. Saudara berbuat dosa minta ampun, selesai. Tapi yang kedua ini, pada waktu saudara diminta dipulihkan, itu yang sulit, harganya harus dibayar. Masalah saudara berbuat dosa, pengampunan langsung. Darah Yesus mengampuni benar dosa-dosa saudara dan saya. Tapi pada waktu saudara mau dipulihkan atau enggak, mau diteguhkan atau enggak, itu persoalannya. Jadi Daud menyadari masalah itu. Dia tidak hanya ingin untuk diampuni. Kalau ampuni gampang, Tuhan ampuni saya, selesai. Tapi pada waktu kita mau lagi melangkah, maju untuk sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu pemulihan, yaitu diteguhkan, itu yang sulit. Itu yang susah. Marah ataupun dosa apapun yang sudah lakukan, minta ampun, selesai, Tuhan ampuni. Tapi pada waktu saudara minta pemulihan, itu harganya harus dibayar. Amin saudara. Nah itu yang saya bilang, roh saudara harus diteguhkan, harus diteguhkan. Nah saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada kita bahwa, klik sebentar. Iya, biarin. Ya, roh yang diteguhkan berarti ketegasan untuk apa? Taat. Tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu atau tekanan manusia. Nah ini saya harus jelaskan agak panjang sedikit nih, tapi coba saya sampaikan dengan sederhana saja. Revival terjadi bagi umat yang memiliki keteguhan untuk hidup kudus dan disiplin. Saudara, ini penting. Disiplin itu menyangkut beberapa hal: doa, firman, puasa, ibadah. Saudara-saudara sekalian, ini harus saudara kudus dan disiplin secara rohani. Berapa ya jam doa? Hari-hari ini tanpa doa sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Percaya saya, susah hari-hari ini. Perang di sana sini terjadi. Saya punya teman sampai saat ini belum bisa pulang. Masih perang, mau pulang ada tembakan, harus menginap lagi. Mau pulang ada tembakan, nginap lagi. Terjadi masalah-masalah yang saya harusnya 19 April berangkat ke Israel. 19 April sampai 30. Aduh, dibatalin. Shock juga. Kenapa? Sudah kangen ke sana, Pak. Terus dibatalin. Aduh. Coba kita reschedule ya ke Oktober, Pak ya. Oke lah. Cuma saya berpikir begini, kalau saudara tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, ya dalam doa sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam usaha, saya sudah percaya. Waktu saya khotbah terakhir di sini, saya mendengarkan kesaksian daripada gembala saudara. Apa yang dilakukan harus disertai dengan doa. Kalau enggak, salah melangkah hidup saudara. Kalau saudara enggak punya waktu untuk doa, waduh, kering, saudara-saudara sekalian. Saya bukan mengatasnamakan pendeta, cuma saya tahu betul kalau tanpa doa saudara kering aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu punya waktu untuk berdoa. Saya kasih tahu ini jangan tersinggung ya. Kalau pagi saudara nggak punya waktu, siang saudara harus punya waktu. Tapi kalau siang saudara berkata, aduh kerja Pak, oke, sore harus punya waktu. Terus saudara berkata, Pak, kalau sore kan masih capek, oke, malam juga enggak, karena mau nonton sinetron. Jadi kalau kayak gitu gimana ya?
Gimana kalau kayak begitu, saudara? Ini jemaat ini kan bisa berkembang kayak begini, bisa punya ruko yang bagus kayak gini. Itu salah satunya apa? Doa. Amin, saudara. Kita ini yang dipakai Tuhan, ya ilah, doa. Kalau enggak kita juga terseret. Kalau enggak doa, habis. WL, singer, pemain musik, bukan saja skill ya, kita pendeta, kalau belajar khotbah, belajar gampang, cari aja buku-buku homiletik, bisa. Tapi kalau tanpa doa, tidak mungkin kau bisa berbuat apa-apa. Setuju? Amin, saudara? Anak-anak muda dengar ini. Sekarang ini kalau kau punya roh doa, 5 tahun ke depan kamu jadi apa nanti? Saya bilang buat anak saya, ya ampun, kau mau bekerja dimanapun, itu papa nggak bangga. Tapi kalau kau punya waktu untuk berdoa, melayani Tuhan, itu baru papa bangga. Kau berdoa dengan gaji berapapun, itu nggak jadi tolak ukur. Nggak bangga orang tua. Yang bangga orang tua itu saat kamu melayani Tuhan, kamu ada dalam doa. Karena itu yang membuat saudara kuat. Amin, saudara. Doa apa? Gereja ini bisa bertumbuh juga karena doa. Apalagi firman disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini, atau apalah itu di YouTube yang saudara dengar sekarang, kan banyak sekali pendeta-pendeta yang top lewat YouTube. Aduh, dengar firman Allah. Dan kalau engkau dengar firman Tuhan, jangan salahkan orang-orang di sekitarmu. Udah, ya Tuhan terima kasih. Enggak buat saya, ini buat saya. Jangan bilang, ini bagus nih buat dia nih. Ini bagus nih buat dia nih. Nah, gitu-gitu Bang. Kita kan kadang-kadang gitu kan, kita nunjuk orang lebih hebat. Kamu pada 4 jari ke kita. Jangan, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan itu indah, dan itu membuat saudara diberkati Tuhan. Punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk baca firman Tuhan. Satu tahun kalau saudara baca 3 pasal aja selesai 1 tahun. 3 pasal, 3,5 pasal. 1 tahun 3,5 pasal, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 3 pasal 1 tahun. Selesai, satu Alkitab saudara bisa baca. Tapi kalau 1 pasal, ya udah kalikan aja 3 tahun, apalagi 1 ayat. Lama sudah selesainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya sampaikan disiplin secara doa, disiplin secara firman. Puasa gimana Pak? Ya udah terserah saudara deh. Terserah saudara deh, saudara. Karena ada kan firman Tuhan yang berkata jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan puasa. Tapi kadang-kadang puasa itu juga bisa menguatkan kita loh. Saudara-saudara, saya punya teman jemaat saya Pak, Kristen, tapi pada waktu mereka puasa 30 hari, dia ikut Pak. Itu hebat deh. Anak muda baru umur 31 tahun. Dia saya kadang-kadang coba-cobain dia, makan. Enggak, nanti bukanya jam 6. Waduh, hebat puasanya kayak begitu. Kita kadang-kadang Senin Kamis aja masih belum tentu loh saudara. Kita kadang aduh, apalagi kita zaman sekarang, aduh. Sekarang ini kita kan sudah mulai bertobat kan. Dulu kadang-kadang makan seenaknya. Makan ini, makan itu, makan apalagi makan babi ini, waduh. Sekarang ya nggak usah terlalu banyak kan. 1 kolesterol, 2 mahal. Ya udah mulai ganti saudara-saudara sekalian. Puasa dan ini ibadah. Saya kasih tahu ya, rahasia saudara diberkati Tuhan salah satunya, saudara yang beribadah seperti saat ini. Rahasia cuma itu. Kan Keluaran katakan begini, kalau kamu mau diberkati Tuhan, makanan, minuman, air minuman segala macam Tuhan jauhkan daripada penyakit. Ibadah, udah. Itu kunci berkat. Nanti di ibadah baru saudara dimurnikan dengan firman. Ibadah. Makanya jangan berkata begini, nanti minggu depan aja. Nggak boleh, harga mati. Saya katakan kepada jemaat di Bogor sana, ibadah itu harga mati. Setuju Pak. Udah pokoknya harga mati, kita harus beribadah kepada Tuhan.
Amin saudara. Amin. Kan Ibrani juga jelas, perjanjian lama jelas, perjanjian baru jelas. Ibrani 10 ayat 25, jangan tinggalkan persekutuan, itu jangan tinggalkan ibadah. Saudara-saudara sekalian, Keluaran pasal 23-25, kamu harus kan itu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Udah, tapi yang kita maklumin aja, banyak yang libur nih, banyak yang pulang kampung ya. Udah oke lah. Tadinya saya berpikir, aduh, waktu bulan-bulan apa saya berkomunikasi dengan Ibu Gembala dan kasih jadwal, saya juga nggak lihat Bu, itu pas Lebaran kedua. Waktu sudah mau dekat-dekat, jangan-jangan libur nih gereja ya. Waktu Ibu Gembala mengatakan, Pak jangan lupa besok. Oh berarti enggak libur. Nah itu yang mantap saudara-saudara sekalian. Itu yang mantap, oleh karena Ibu Gembala sudah bilang itu, saya bilang ke Bogor, jalan terus. Bogor juga jalan sudah. Mungkin nggak terlalu banyak. Kalau orang Bogor kan ya biasalah kemana-mana. Mungkin juga nggak banyak, saya belum kontak. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Disiplin saudara-saudara sekalian. Doa setiap pagi. Bagusnya pagi sebelum saudara mengadakan ibadah, sebelum saudara melaksanakan aktivitas. Kalau udah siang pasti banyak alasan. Tengah 5, jam 5 kurang. Nggak usah banyak-banyak, saudara bukan pendeta. Setengah jam cukup. Tapi kalau seandainya saya nggak bisa nyanyi gimana ya Pak? Masih ada banyak mini kompo. Pakai mini kompo, pakai kaset, pakai CD, nyanyi setengah jam, lagu-lagu penyembahan banyak, non-stop banyak di situ. Amin saudara. Amin. Ayo laksanakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara mau di revival oleh Tuhan, kebangunan rohani pemulihan terjadi. Ini yang saudara harus laksanakan. Roh yang harus diteguhkan. Yang terakhir, nih kesaksian yang harus diapa? Deklarasikan. Ayat 13, pembaruan hati menghasilkan kesaksian hidup. Jadi orang Kristen kok nggak punya kesaksian, nggak ada kesaksian, rugi kita. Saya percaya di sini juga banyak kesaksian. Kesaksian hidup saya banyak banget. Masalah apapun ada. Masalah mau mati, Tuhan bangkitkan kembali. Masalah kecelakaan, masalah belum bayar ini, belum bayar itu, Tuhan pulihkan. Ada aja cara Tuhan. Ini harus dideklarasikan, disampaikan. Kesaksian itu jangan mandek ke kita aja, harus disampaikan kepada orang lain. Masalah orang meninggal, waduh Pak, kemarin pekerja saya meninggal. Kita sedang komsel, baik-baik, ketawa ketiwi, sukacita, senang. Habis komsel kita makan bersama, pulang-pulang mati Pak. Waduh, untung matinya bukan di mobil saya. Kenapa? Pada waktu kita pulang, habis komsel masih baik-baik. Dalam mobil tiba-tiba sesak napas. 2 orang ibu di mobil saya. Ya di belakang, saya depan. Saudara-saudara sekalian, itu sesak. Dia biasa sesak napas, jantung dan sesak napas. Saudara-saudara sekalian, kok nggak selesai? Saya larikan ke IGD di rumah sakit Bogor terdekat. Sampai sana saya pikir kalau pakai gitu Pak, bantuan napas selesai. Kok makin jadi. Nggak sampai 2 jam, gen. Aduh, sedih banget kan. Nggak ada yang bisa ukur loh saudara. Tidak ada yang tahu hari kematianmu. Cuma yang jelas bagi saya, saudara pasti di luar, saya belakangan dah. Ya kita kan masih banyak pekerjaan kayak ini. Kalau saudara ini kan, udahlah. Pokoknya kalau saudara di luar, saya belakangan. Atau saya belakangan, saudara. Sedih banget loh Pak. Kemarin habis komsel kita makan-makan senang-senang. Saya sampaikan firman Tuhan. Entah kenapa saya sampaikan firman Tuhan mengenai kematian. Rupanya itu jalan terakhir menuju kerajaannya, saudara-saudara sekalian. Aduh, di mobil dia udah sesak. Saya kenapa? Sesak biasa. Tapi sesak terus. Waduh, saya larikan tuh ke rumah sakit. Apa kata dunia kalau meninggalnya di mobil pendeta? Waduh, sampai di sana kasih oksigen. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Oksigennya lebih keras lagi. Waduh, nggak sembuh selesai. Jam 12 kurang. Masuk rumah sakitnya setengah 12 lewat. Setengah 10 lewat. Selesainya jam setengah 12 lewat. 2 jam selesai. Anaknya kerja di Jakarta, langsung sampai tapi jangan dulu kasih tahu dia. Dari Jakarta pakai motor, hampir sekitar 1,5 jam dari Jakarta ke Bogor. Waduh saudara, waduh gimana ya? Mau kasih tahu jangan, nanti dia bisa jadi masalah. Setelah sampai saya peluk anaknya,
Saya bilang, kuat ya, namanya Rebecca, kuat ya. Kenapa Om? Kuat ya. Kenapa dengan Mama Om? Langsung lari, langsung. Waduh, sedih. Saudara-saudara sekalian, nggak ada yang bisa prediksi mengenai hari kematian saudara dan saya. Makanya apa yang saudara dapatkan harus dideklarasikan, harus disaksikan kepada banyak orang. Dan saya sudah punya pengalaman mengenai mama saya meninggal, papa saya meninggal, saya sudah punya pengalaman dan saya harus saksikan supaya pada waktu saya khotbah di meninggal, orang meninggal, kuat mereka. Kenapa? Saya punya pengalaman. Sakit, istri saya pernah sakit. Ibu gembala, teman istri saya. Sakitnya parah, sembuh. Dokter prediksi sekitar 6 bulan baru bisa berjalan. Sudah 5 tahun, 2 minggu doang jalan. Sekarang melayani bersama dengan saya, sehat walafiat. Dari mulai anak saya umur 2 minggu sakit. Waduh, bayangkan saudara-saudara sekalian. Nah, ini harus dideklarasikan, harus disampaikan kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu masalah buat saya. Baru menikah, baru punya anak, istri sakit. Itu diserang Pak, kiri kanan diserang. Roh Kudus bilang gini, kuat, pasti kau menang. Ini iblis nih. Dia bilang sebentar lagi kamu jadi duda loh. Sebentar lagi kamu mati loh, sebentar lagi istrimu dipanggil. Waduh, dan masuk ruang ICU loh saudara. ICU 3 kali, ICU perawatan, ICU ketiga kali. Udah nggak bisa berbuat apa-apa, dokter sudah ensap semuanya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya punya Tuhan yang hebat. Dalam keadaan seperti itu, saya tetap melayani Tuhan. Saya tinggalkan istri di ruang ICU, saya melayani loh. Ada banyak orang kalau sudah kayak begitu udah nggak mau kemana-mana, udah jagain aja. Aduh, sembuh total, sembuh. Amin saudara, harus dideklarasikan. Pembaruan hati yang menghasilkan kesaksian hidup. Daud berkata, ia akan mengajar orang-orang berdosa supaya apa? Kembali kepada Tuhan. Pada waktu dia diselamatkan, dia diberkati Tuhan, harus sampaikan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Pada waktu ada kesaksian dalam hidupmu, dalam keluargamu, itu juga harus dideklarasikan kepada orang-orang sekitarmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang penting. Nah, hati yang dipulihkan, revival. Ya betul. Revival bukan hanya mengalami pengalaman pribadi, tapi menghasilkan misi dengan bentuk keberanian. Hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan mulut yang bersaksi. Kalau saudara dipulihkan Tuhan, mau tidak mau saudara harus bisa bersaksi. Amin saudara. Amin. Kalau saudara sampai diberkati Tuhan, saudara mengalami kesaksian hidup, mau tidak mau mulut saudara yang tidak bisa diam untuk menceritakan kebenaran, untuk menceritakan kebangunan rohani, untuk menceritakan anugerah Tuhan yang besar dalam keluarga saudara. Tidak bisa tinggal diam. Jangan mulut saudara cuma gosip mulu. Bagikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup Anda, supaya secara sederhana dan nyata. Nah ini, layani orang yang sedang jauh dari Tuhan. Jadikan hidup sebagai kesaksian, integritas, kasih, dan kerendahan hati. Kalau 3 hal ini saudara mau dilakukan dalam hidup saudara, pemulihan terjadi atas hidup saudara. Amin saudara. Kalau 3 dasar ini saudara lakukan dengan sempurna, saya percaya revival akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau sudah mulai redup, ayo bangkit. Kalau sudah mulai salah, bertobat, minta pemulihan hari ini, dan Tuhan pasti akan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Mari pemain musik. Lagu yang tadi bagus kan? Jiwaku, walaupun haleluya. Satu dua kali kita nyanyikan lagu ini, dan saya serahkan ini kembali kepada Bapak Gembala. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak
di dada. Mari katakan, imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Musik menurunkan pujian. Sebelum mimbarnya saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya percaya saudara punya masalah datang ke sini. Persoalan apapun yang saudara alami, bahkan mungkin lewat bayang-bayang maut sekalipun, pujian ini berkata, enggak apa-apa, enggak apa-apa, percaya. Asal engkau bersama dengan Tuhan, aman hidup saudara. Tuhan tahu apa masalahmu, Tuhan tahu apa persoalanmu. Yakin, percayalah. Pada waktu engkau serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang ambil. Tuhan ambil itu, dan Tuhan berperkara atas hidup saudara. Tuhan berperkara pasti loh. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sadarkan kami akan revival Allah yang sedang bekerja luar biasa untuk gereja di mana hambamu, Bapak Pastor Hengki. Tuhan tolong dan urapi hambamu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Bu Gembala semua bersama dengan staf pengembalaan, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, walaupun saya serahkan kepada Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar hari-hari ini kami mengalami revival Tuhan. Dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi, kehidupan kerohanian kami. Kami nggak berhenti, kami nggak stop. Tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kami mengalami revival demi revival. Kebangkitan rohani dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu
itu boleh menguatkan kami, menyerema atas setiap kami terus boleh berjalan setiap tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk sebentar, saudara. Terima kasih banyak Pak Mateis atas firman-Nya. Kita dikuatkan dan diingatkan kembali. Ya, memang hari ini banyak yang pulang kampung juga. Ya, puji Tuhan, kita tetap beribadah. Ya, gereja nggak berlibur, gereja harus tetap jalan. Amin. Ya, kemarin pengerja yang udah pada mau pergi, saya pikir udah pasti saya berdua doang, nggak apa-apa. Ya, memang hari-hari ini seperti yang disampaikan, kita diingatkan untuk kita revival hati kita. Ya, ikut Tuhan itu bukan sekedar kita datang ke gereja sekali lagi, tapi roh kita bertumbuh kan? Roh kita itu semakin dekat ke sama Tuhan, itu barometernya. Kalau kita ya, ke gereja itu penting, harus tadi Pak Mateis bilang, ke gereja itu harus, itu harga mati. Tapi permasalahannya kalau kita sekedar datang ke gereja hanya untuk memenuhi kewajiban agama, roh kita nggak bertumbuh, roh kita mandek. Maka tadi dikatakan ada apa? Doa, firman, itu yang akan membentuk kita, itu yang akan mengubahkan kita. Roh kita semakin diperbaharui, roh kita semakin diperbaharui. Ya benar, keadaan nggak semakin gampang. Kita lihat peperangan, ya, kita nggak tahu berapa panjang di peperangan. Apa perang jauh, soalnya nggak ada urusan, siapa bilang? Ya perangnya boleh jauh, kita mungkin nggak kena bom secara fisik, tapi ekonomi itu akan mencekik. Ya makanya kemarin presiden juga udah katakan ada WFA lagi. Tujuannya supaya apa? Mengirit BBM. Ya, kalau itu perang berlanjut, kita tahu itu Selat Hormuz 20% BBM itu lewat situ, dan itu sekarang sedang bermasalah. Ya, artinya kalau itu minyak terus harga naik, pemerintah berat untuk tanggung subsidi BBM. Kan kita kalau sudah beli bensin, motor, mobil, pertalite ya, kan 10.000 kan, itu subsidi itu. Cuma kalau mau dihitung harga normal itu mungkin sekitar 12.000 gitu kan, seperti Pertamax gitu kan. Tapi itu subsidi 1 liter 2.000 pemerintah. Bayangin berapa juta kilo setiap hari keluar. Itu berat. Ya, bahkan kita juga nggak tahu kesiapan BBM kita. Yang saya dengar di Jepang punya daya tampung istilahnya kesediaan BBM itu bisa sampai 245 hari. Jadi kalau itu perang berkecamuk sampai 245 hari nggak ada pengiriman BBM, Jepang tuh masih bertahan 245 hari. Itu pun Jepang udah khawatir. Tapi Indonesia luar biasa, punya persediaan BBM cuma 2 bulan, tapi nggak khawatir amat. Ya, sulit antara itu beriman atau enggak ini kita nggak tahu. Ya, tapi kesediaan BBM kita itu katanya 2 bulan. Ya, dan ini perang udah berjalan 3 minggu sampai sebulan. Ya, kalau itu berkecamuk terus persediaan kita 2 bulan. Ya, ayo makanya hari-hari ini gini, saudara. Saya bukannya mau nakut-nakutin jadi bikin saudara khawatir, enggak. Tapi dengar, orang yang dekat dengan Tuhan pelihara dengan Tuhan. Itu. Makanya kenapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan tuh dorong jemaat, ayo. Bukan buat kebaikan kita sih, tapi buat kebaikan kita Bapak Ibu semua. Ya, kalau hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, ada revival dalam roh kita, menyala-nyala mengasihi Tuhan, ya, cinta Tuhan, cari Tuhan. Tuhan janji kok, engkau akan berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tuhan sudah berkata, sekali waktu akan menggoncangkan apa yang sedang digoncangkan. Dunia sedang diguncang, ekonomi sedang diguncang, keamanan sedang diguncang, politik sedang diguncang. Tapi hanya orang-orang yang tetap berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Allah dan kebenarannya. Yes. Mereka tidak akan pernah tergoncangkan. Keadaan boleh berkecamuk, tapi dengar baik-baik, Tuhan sanggup pelihara hidup kita dengan luar biasa. Makanya yuk, hari-hari ini seperti Pak Mateis bilang, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Roh yang diperbaharui, jiwa yang dipulihkan, roh yang kuat, bersaksi kita, menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan kita.
Hari-hari ini ada hari-hari terakhir. Ya, kemarin tadi juga pagi Bang Jo bilang, itu Yerusalem udah hampir kena itu. Kalau itu ya tempat suci mereka kena, ini udah sebentar lagi ini. Ya, runtuh itu dan akan bangun bait Allah juga sebentar lagi. Makanya yuk gak ada waktu yuk main-main lagi. Ya, kalau 20 tahun yang lalu mungkin masih main-main lah, masih jauh, Tuhan datang. Ini udah gak ada waktu main-main lagi. Ayo yuk sungguh-sungguh. Ya, kalau waktunya kita ke gereja. Ya, nggak ada males, nantilah, tunggulah, minggu depan masih ada. Ya bukannya itu sudah nggak boleh jalan-jalan, nih kayak gini-gini, ya nggak apa-apa. Ya, jalan-jalan pas lagi memang momennya jalan-jalan, nggak masalah. Tapi, ayo kalau tiap kita ini, kita mau komitmen waktu untuk kita cari Tuhan. Di rumah, bukan hari Minggu aja, di rumah, saudara komitmen yuk baca firman Tuhan. Ya, komitmen yuk menyembah Tuhan. Tadi Pak Matias bilang banyak kompo. Sekarang udah pakai kompo, Pak. Di YouTube udah banyak. Ya, di YouTube udah banyak. Mau saudara mau lagu apa, mau lagu penyembahan, mau lagu apa, itu banyak sekarang di YouTube. Ya, jadi saudara nggak ada alasan gitu, nggak bisa nyanyi, nggak ada ngiringin, nggak ada alasan. Ya, tinggal didengar mau jam berapa juga non-stop 24 jam. Amin. Ya, mau bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, dengar YouTube non-stop. Yang live juga banyak sekarang, Pak. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Itu yang live tuh banyak. Luar biasa sekarang memang. Coba kalau sudah nggak percaya, jam 2 cari yang live. Ada yang live gereja apa? Yang nonton juga ratusan, Pak. Jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kita tidur. Mereka lagi nyembah Tuhan. Jam 3 pagi itu yang live watching. Itu ada 320 orang. Jam 3 pagi. Saya bilang ini luar biasa orang-orang ikut Tuhan tuh sampai segitu giginya. Ya, kita masih Tuhan mau datang, ntar aja dulu ngantuk Tuhan. Bentar lagi Tuhan datang, nanti. Masih lama. Hati-hati. Jangan sampai kita tertinggal yuk. Ini the last call buat kita. Perjuangan kita nggak lama lagi, sebentar. Ya, ayo kita bergerak sampai garis finish, sampai garis akhir. Yes. Tuhan berkata, engkau hambaku yang setia. Marilah masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba itu. Itu yang kita rindukan. Ya, itu yang kita rindukan. Bertemu muka dengan Tuhan. Di mana di situ tidak lagi ada air mata, tidak ada duka cita. Oh, saya stres mikirin utang. Ya, soalnya kita suka cita luar biasa. Ya, kumpul sama anak, istri, keluarga besar yang ada. Itu sungguh indah, luar biasa. Itu tujuan kita. Amin. Ayo kita persiapin yuk hari-hari ini. Nggak lama kok. Nggak lama kita persiapin. Nggak lama kita berjuang. Sampai nanti Tuhan datang menjemput kita di awal-awal yang terbaik. Yes. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Pak Matias. Nanti kita ketemu lagi Pak di sini. Amin. Ya, untuk sama-sama kita. Yuk kita bangkit diri, kita akan akhiri firman Tuhan. Oh, hari ini minggu ketiga ya. Oh, minggu 4 ya. Oh, iya. Oh, cepat sekali waktu. Ini waktu cepat sekali. Ya, saya liburan aja udah mau baca buku ini, mau ini. Itu lewat. Tadi saya sebentar lagi liburan selesai. Itu buku. Katanya belum buka itu buku. Cepat sekali waktu. Ya, yuk kita berlomba-lomba dengan waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami boleh beribadah, kami boleh diingatkan, kami boleh punya jiwa yang dipulihkan, roh yang diteguhkan Tuhan. Kami boleh bersaksi Tuhan, menyatakan betapa dahsyat dan hebat dan berkuasa Tuhan. Tuhan, biar hari-hari ini kami bawa hidup kami lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan di hari-hari terakhir. Biar goncangan boleh ada. Kami nggak tahu seberapa besar goncangan yang ada di depan kami. Tapi satu perkara yang kami tahu dengan pasti, Engkau sanggup pelihara hidup kami. Engkau sanggup menjaga hidup kami, Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah goncangan yang ada, di tengah-tengah ekonomi yang ada, kami menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat bagi mereka yang kesusahan, Tuhan Yesus. Pakai kami, Tuhan, menjadi Yusuf akhir
zaman di mana kekeringan boleh ada, tapi kami memberkati mereka dengan berlimpah, karena Engkau yang melimpahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Amadeus Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan kehidupannya Tuhan pertajam lebih lagi rohnya Tuhan, supaya melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Pakai Tuhan hamba-Mu dan pengembalanya di bawah Tuhan, biar percayakan lebih lagi banyak jiwa-jiwa yang digembalakan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati istri dan anaknya Tuhan, Kau bungkus senantiasa keluarga dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Tidak akan pernah habis sejak Engkau boleh menjamah hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Semua dalam perlindungan tangan Tuhan, juga buat anak yang mau di Tuhan, biar kami selamat ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu yang terbaik Kau berikan buat masa depan anaknya Tuhan Yesus. Engkau yang pelihara dengan ajaib Tuhan. Kami percaya Kau sudah berjanji anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta, anak cucu orang benar tidak akan berkekurangan. Engkau janji dan Kau akan pasti kami buat hidup hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu itu boleh menjadi rema atas setiap kami Tuhan. Biar hari-hari ini yang kami pikirkan adalah pembaruan roh kami, revival roh kami Tuhan. Sampai semakin hari semakin menyala-nyala, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin percaya sama Tuhan, sampai Kau datang menjemput kami kedapatan hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir. Terima kasih Kau sebentar kami akan berpisah, setelah kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang berlibur, buat orang-orang yang bekerja dengan kami yang mungkin mereka pulang kampung. Mari Tuhan Kau tibakan mereka tempat tujuan dan kembali ke Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka, jauhkan daripada maut, berobat kecelakaan apapun bentuknya Tuhan. Mari Tuhan Engkau sendiri yang menibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Sementara kami akan berpisah Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan. Yuk angkat amplop persembahan kita. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mempersembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan itu layak dipakai bagi kerajaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur dengan sukacita, apa yang kami tabur dengan pengertian yang benar, kami akan menuai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau juga sertai kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Mari kita angkat tangan kita. Oh Rabasya Kanaya Rabaya 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 Rabaya. Kekasih Allah bilanglah. Terima kasih berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, tidak hanya untuk mengasihi kita Yesus Kristus dan suatu hiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita datang Yesus 2 kali menjemput kita dari awan-awan yang ramai bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin.